talking to myself then. Alright. Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang pada live AMA malam hari ini bersama CryEngine, sebuah platform gaming blockchain. Seperti apa proyeknya, kita akan dengarkan presentasi dari tim CryEngine malam hari ini ya. Jadi, pertama-tama mereka akan memberikan presentasi kepada kita semua. Habis itu kita akan buka sesi tanya-jawab, yang mana pada hari ini agak sedikit berbeda. Jadi kalau teman-teman yang mau bertanya bisa DM langsung ke akun admin @dexcapital double L ya. Nanti akan diurut siapa saja yang akan bertanya. Nanti akan dipanggil, kemudian bisa langsung memberikan pertanyaannya. Oke, tapi sebelum kita memulai AMA malam hari ini, seperti biasa kita akan berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa akan saya pimpin, berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, tim dari CryEngine sudah ready kah? Siapa yang mau memberikan presentasi? Iya. Oke, paling ya. Dari saya dulu. Ya, Bli. Oke, halo semua. Selamat malam. Ya, perkenalkan nama saya Gani. Saya di sini selaku CMO dari CryEngine. Tapi izinkan saya perkenalkan tim kami juga di sini. Di sini hadir Bapak Javier. Javier ini selaku co-founder dan juga CEO dari CryEngine. Dan juga kita juga di sini ada Daryl. Daryl ini adalah CTO dari CryEngine. Ya. Hi there guys, nice to meet you. Mungkin intronya seperti itu. Kita akan coba untuk share screen ya, biar teman-teman dapat clear idea CryEngine itu seperti apa sih sebenarnya. Oke, ya, silakan. Oke, teman-teman nampak screen saya kan ya? Belum kelihatan. Oke, sebentar. Oke, sepertinya bentar ya. Kayaknya ada yang ini. Oke. Screen. Sip. Oke. So, Javier, waktu dan untuk Bapak Javier, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Ya, selamat malam teman-teman semua. Salam kenal, saya Javier, saya CEO dari CryEngine, sekaligus salah satu dari co-founder dari CryEngine. Ya, jadi senang sekali ya saya bisa di sini menemani teman-teman malam ini. Saya juga terima kasih kepada Dex Capital yang udah menyelenggarakan AMA Live ini bersama dengan CryEngine. Ya, jadi secara singkat izinkan saya untuk memperkenalkan dulu CryEngine itu kepada teman-teman. Jadi CryEngine itu kita bertujuan menjadi sebuah gaming platform yang tentunya saya bicara tentang GameFi, blockchain game yang foremost di dunia blockchain. Nah, jadi tujuan kita di sini adalah kita mau merangkul teman-teman developer game baik dari lokal maupun dari global itu untuk launching game di ekosistem kita, untuk berbagi ide, berbagi aset. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan marketplace kita untuk NFT dan non-NFT item itu under satu token, yaitu token CryEngine kita, yaitu Cryo. Kita di sini juga bertujuan untuk mengembangkan supaya teman-teman kita di Indonesia itu sebagai gamer dan sebagai developer itu bisa berkembang. Jadi itu juga salah satu tujuan kita di sini. Untuk tujuan tersebut kita melakukan dua hal. Yang pertama itu kita menciptakan sebuah marketplace itu sekarang sedang dikembangkan. Itu bisa digunakan untuk melakukan transaksi NFT dan non-NFT item dari semua game yang ada di ekosistem kita. Yang kedua, kita menginvestasikan sebuah game studio in-house yang sekarang berada di Jakarta dan memiliki lebih dari 40 orang
anggota, IT, artis, dan IT blockchain. Semuanya in-house. Tujuan kita di sini adalah untuk berinovasi dan menciptakan game-game supaya teman-teman semua itu bisa menikmati dan cuan, of course ya, dari game-game yang kita punya. Jadi boleh diibaratkan kita itu adalah Steam, tapi untuk GameFi. Nah, jadi untuk long-term ekosistem kita, rencana awal kita adalah kita menciptakan 4 buah game dengan genre-genre yang berbeda dan punya daya tarik dan permainan yang sudah pasti berbeda juga. Yang pertama, itu adalah genre RPG, namanya Evermore Nights, itu game pertama kita. Sekarang sedang dibuat dan sudah hampir selesai. Akan dilakukan open testnet di bulan Maret, dan ya moga-moga kita bisa menyelesaikan gamenya itu di bulan Mei atau Juni. Full game. Game kedua itu adalah Slime Haven. Slime Haven itu adalah pet racing game, itu hampir seperti Axie Infinity. Dan di sini NFT-nya adalah slime, pet racing. Yang ketiga, Merchant Marvel adalah game crafting 2D. Yang keempat, game Pioneer Ranch, itu game pertama kita yang 3D, dan itu temanya adalah Farming Simulator. Jadi, apa yang menjadi daya tarik kita di sini, itu sebenarnya adalah keunikan kita berada di interoperability aset. Jadi tidak hanya NFT, aset non-NFT juga bisa kita import dan ekspor antar game. Mari kita bayangkan, Evermore Nights sebagai sebuah game RPG, nah itu pasti akan ada karakter, akan ada senjata, akan ada armor, ada pet, dan sebagainya. Nah, di sini, di Slime Haven, Anda bisa menciptakan dan mengembangbiakkan slime yang sangat kuat, yang sangat langka. Kemudian Anda bisa ekspor slime tersebut ke Evermore Nights untuk membantu karakter Anda PvP, bisa quest, bisa dungeon crawling, dan segala macam. Kemudian di Merchant Marvel, kita bisa menciptakan senjata dan armor yang kuat, kita bisa bikin potion-potion yang bagus, dan bisa kita kirim ke Evermore Nights untuk membantu karakter Anda. Nah, di sini Evermore Nights sendiri, jika Anda sudah selesai lawan boss, selesaikan dungeon, Anda akan dapat miscellaneous items atau loots. Item-item yang biasa di-drop sama monster. Nah, ini bisa Anda kirim ke 3 game berikutnya, itu untuk menjadi bahan untuk membesarkan slime, bisa jadi bahan untuk bikin senjata, bisa jadi bahan untuk menggemburkan tanah di Pioneer Ranch, atau bahkan cuma jadi makanan slime juga bisa. Jadi sekilas inilah ekosistem connection kami. Inilah daya jual keunikan kami di ekosistem Creo Engine. Oke, berikutnya kita akan ada lagi beberapa konsep, yaitu Creonia. Ini berhubungan dengan NFT Land, dan ini akan dijelaskan oleh teman saya, Dero. Thank you. Silakan, Dero. Hi there, can you guys hear me? Ini saya minta maaf ya, ini memang Nusa agak kaku, jadi saya ngomong pakai Inggris aja ya sementara ya. Jadi ya, just to get started sih, Creonia is one of our core features in this platform, where not only platforms could interoperate games, but our main goal is to also provide players with value in the games they play. So the way this is done is by utilizing what we call universal feature. So a universal feature is basically an asset that can be used not just in one game, but also in multiple games under the platform. So in this case, Creonia is an example of a universal feature that will be in our platform, where essentially players who play the games on this platform could put as many games as they want on this one piece of land. Of course, this depends on cost. What this does is essentially, as players buy land, they can allow other players to play other games on this plot of land. This is something we're trying to promote, is not only value, but also sustainability and activity. When players play a lot of their games and they cooperate with each other, they talk to each other, and they trade with each other, this sense of activity promotes longevity in our token. And sustainability and longevity is something we're really aiming to go for in this project. So this is just one of the primary examples of universal features. And, you know,
the reason why we want to make all our games interoperable or interchangeable is because we believe that players who spend so much time in one game could essentially get value, not just in the games they play in, but in multiple games under the platform. And as more games come on board the platform, what's going to happen is quite simple. You'll have high value assets that are so sought after from certain games. And the value of these universal assets, for example, will go up because all these games are using them. So at the end of the day, sustainability, but also welfare is something we're trying to do as a company and as people really for this country also, is promoting good welfare. So just moving on, before we wrap this up, we do have token utilities. I think, Gani, could you? So essentially, everything on this platform is governed under one token, which is the Creo token. And of course, we have staking programs where players who hold Creo tokens will receive rewards or Creo tokens from games or whatnot or events. Developers who have their own token that want to join our platform are required to stake a certain amount of Creo tokens before joining the ecosystem. This also benefits players who hold the token because they might earn developer tokens from their respective games. We also have gas fees, and the reason why we have gas fees is primarily because we want to buy back our own tokens to actually sustain the whole economy. And we do have marketplace transactions, which really they're all using Creo, which of course, if you imagine, as more people use the token, the value of these tokens will go up exponentially. And basically, if we do succeed as a platform, we want to incubate games and concepts from developers all over Indonesia and potentially the world. And we'll probably use Creo tokens to actually do the same thing. So yes, holding and trading with Creo is something we're really looking forward to as a platform. And that's pretty much it from our side, for the platform side. So I think we can begin Q&A. Yeah. Xavier? Oh. Yeah, that's right. Yeah, guys, please. I think we could go to questions, I believe. Yeah. Ya teman-teman, itu sekilas dari Creo Engine, kira-kira tentang apa yang akan kita jalankan, konsepnya kita seperti apa. Mungkin saya bakalan nambahin sedikit. Jadi kelebihan kita itu sebenarnya ada di aset yang kita bisa dipindah-pindahkan gitu loh. Nah, jadi seperti yang tadi Bapak Javier udah sampaikan, itu aset kita itu bisa dipindah-pindah. Jadi misalnya contoh pet slime yang ada di game kedua itu bisa dipindahkan ke game pertama kita yang mana Evermore Night. Nah, mungkin untuk biar teman-teman punya gambaran yang lebih jelas lagi, ini saya akan share. Ini sebenarnya adalah video dapur yang kita bikin untuk menunjukkan ke partners kita kalau bahwasanya kita itu bukan hanya sekedar konsep, kita itu sudah berhasil membuat konsep ini menjadi realita gitu. Nah, sampai sekarang sih kita percaya kalau bahwasanya mungkin konsep ini udah banyak orang pengen untuk menunjukkan kalau bahwasanya mereka itu bisa gitu. Tapi sampai sekarang sih kalau sepengetahuan saya belum ada yang berhasil melakukan ini. Nah, mungkin gua akan share screen satu kali lagi. Untuk kasih lihat teman-teman gimana sih proof of concept-nya gitu. Sebentar, saya coba saya screen dulu. Spesial ya? Oke. Iya, spesial buat Teks Kapital nih. Ini belum pernah ada, kita belum keluarin nih untuk teman-teman. Ini nampak gak ya screen-nya saya ya? Kelihatan. Nah, jadi ini kita ada 2 video. Jadi sebelum gua putar video ini, gua akan jelasin dulu sedikit
Jadi di sebelah kiri ini adalah game kedua kita, yang itu Slime Heaven. Yang di sebelah kanan itu adalah game pertama kita, yang mana Evermore Night. Jadi video ini akan menunjukkan demo bagaimana slime kita, NFT slime kita itu bisa berpindah dari game kedua ke game pertama. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau bahwasanya di item slotnya ini masih kosong ya, yang di sebelah kanan. Jadi ini kita akan pindahkan NFT slime-nya tadi ke game pertama. Nah, ini udah masuk nih. Yang tadi kita transfer dari game kedua udah masuk, dan itu real time. Nah, ini udah masuk di game pertama. Kita akan coba untuk pindahin satu slime lagi yang warna biru untuk ke game pertama. Nah, teman-teman bisa lihat di game kedua udah hilang dan udah muncul di game pertama. Nah, ini kita kirim lagi aset slime yang ketiga, dan ini udah masuk ke sini. Nah, sebenarnya bukan hanya pindah dari game kedua ke game pertama ya, teman-teman. Di sini tadi teman-teman bisa lihat kita pindahkan balik satu slime, dan itu akan muncul lagi kemari. Nah, ini udah muncul kembali. Nah, kita akan coba pindahkan lagi, dan ini muncul lagi slime-nya di sini. Nah, jadi bahasanya itu bisa pulang pergi gitu loh. Nah, jadi sekali ya gini ya. Jadi itu video pertama. Kalau yang video kedua ini seperti yang tadi Bapak Javier sampaikan juga, jadi di pet slime tadi di game kedua di Slime Heaven itu kan seperti pet breeding gitu kan. Nah, jadi item loot, item drop dari monster yang kita pukul di game pertama itu kan, setelah monsternya mati gitu kan, kita akan dapat item. Nah, ini contohnya itemnya strawberry, misalkan dapat strawberry. Nah, strawberry ini bisa dipakai untuk nge-feeding si slime. Kita bisa kasih makan slime-nya. Jadi tadi itu kita pindahkan strawberry-nya dari game pertama ke game kedua. Setelah itu kita bisa kasih makan slime-nya gitu. Nah, yang yang kasih makan itu yang ini. Sorry, ada kelewatan. Nah, tadi udah dikasih makan, atributnya itu akan bertambah. Nah, setelah itu biasanya kan kalau misalnya kita kan suka tuh kayak misalnya kepake 10, kirim dulu lah 20 strawberry, nanti nanti kalau lebih kita kirim balik. Nah, ini bisa juga. Nah, ini prosesnya. Jadi kita kirim balik strawberry yang ada di game kedua, kita pindahin lagi ke game pertama. Jadi selain dari NFT kita, pet kita bisa dipindah-pindahin, item miscellaneous item ini, item drop ini juga bisa pindah gitu. Nah, kita akan coba pindahin yang blueberry lagi gitu. Nah, dan ini real time ya teman-teman. Jadi setelah dikirim akan langsung masuk. Nah, begitu. Nah, ini udah diterima. Jadi basically itu yang lagi kita kembangin, dan sebenarnya kita udah successfully kembangin itu sih. Wow, menarik ini. Benar. Terus kira-kira Jadi, sejauh ini saya mohon izin, saya tambahin sedikit. Jadi terima kasih Bro Gani untuk penjelasan interoperability-nya. Jadi mungkin teman-teman di sini bisa bayangkan, kalau teman-teman punya aset di satu game, misalnya katakan di Evermore Nights, beli misalnya. Jadi beli ini mukul golem, dapat batu. Tapi batu ini di Evermore Nights katakanlah barang biasa, tapi berguna di 10 atau 20 game mendatang. Kira-kira menurut beli bagus nggak nilainya? Bagaimana batu ini akan menjadi sesuatu yang punya nilai jual sangat tinggi. Dan ini bukan NFT, ini hanya sebagai aset biasa. Bayangkan kalau NFT. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan sendiri bagaimana kita bisa meningkatkan nilai jual dan value beserta kegunaan dari aset yang ada di semua game under Creo Engine ecosystem. Thank you. Oke, nice.
Jadi selama ini kira-kira apa aja halangan yang paling besar yang dihadapi sama tim Creo Engine? Ada nggak kira-kira? Banyak sih sebenarnya, Bli. Kalau mau diceritain panjang nggak selesai malam ini. Tapi kita mulai mengembangkan game ini dari tahun lalu ya. Dari tahun lalu kita paling besar itu yang kita hadapin itu adalah kurangnya sumber daya manusia. Itu paling banter. Iya. Iya. Tim kita udah 40 lebih, Pri. Wow. Jadi dari game developer, dari dari artisnya, terus habis itu dari voice actornya, dari VFX-nya, dari blockchain IT-nya, itu semuanya kita in-house. Nah, jadi kita benar-benar invest di manpower kita gitu. Jadi total sekarang udah ada 40 lebih staff kita, dan itu juga akan terus bertambah. Bulan ini juga akan bertambah juga karena kita paralel menjalankan 2 game kan. Kita ngedevelop 2 game. Nah, game pertama kita sebenarnya udah launching pre-alpha versionnya di hari Natal kemarin, tahun lalu. Nah, sekarang itu sebenarnya kalau teman-teman pengen coba untuk merasakan sensasi experience main game kita, itu sekarang udah bisa beli. Jadi udah bisa. Nah, jadi teman-teman bisa singgah ke website game kita di www.evermonex.com. Di sana itu kita udah nyediain demo gameplay untuk teman-teman bisa coba. Oke, mungkin bisa di-share kali ya linknya ya. Boleh, nanti akan kita share di grup untuk Text Capital. Oke. Oke, langsung aja kalau gitu ya. Ini sudah ada berapa nih? 19 penanya. Wow, antusiasnya luar biasa ya buat Project Creo Engine ini. Luar biasa. Ayo kita langsung aja ya. Ini siapa nomor 1? Ada Cahyadi. Silakan Bro Cahyadi. Pertanyaannya singkat. Satu pertanyaan ya. Pertanyaan terbaik. Halo Cahyadi. Silakan open. Ya, halo semuanya, makasih banyak nih. Aku baru gabung nih. Mari Mas Cahyadi, malam. Jadi karena saya mau nanya nih, karena sekarang mengenai banyak proyek-proyek game dan proyek metaverse yang sudah berada gitu ya, yang sudah berkembang di tempat-tempat lain. Saya mau nanya gini, gimana nih bikin proyeksi Creo Engine ini bisa berkembang dan bersaing dengan proyek-proyek lainnya. Terus bisa nggak sih si game-game tersebut tuh bikin orang yang nggak suka main game jadi suka main game gitu? Dengan cara apa tuh? Oke. Bisa. Menarik. Silakan. Banyak semuanya. Oke, thank you. Oke, sebelumnya untuk Mas Cahyadi, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan itu cukup bagus ya. Bagaimana caranya kita membuat orang yang tidak suka main game jadi suka main game? Oke. Jadi saya rasa ini balik-balik lagi ya Mas ya. Saya nggak percaya kalau orang itu nggak ada yang suka main game. Cuman kita lihat aja genre game apa yang disukai oleh orang tersebut. Misalnya contoh nih, saya sama Daryl. Dan tim-tim kita itu rata-rata penyuka game RPG. Seperti contohnya Final Fantasy, game-game Android seperti Epic 7. Nah itulah yang membuat kita pertama kali ingin menciptakan GameFi, yaitu platform Creo Engine. Nah, jadi malam ini saya yakin teman-teman kita di sini pasti masing-masing punya kesukaan, punya game genre yang disukai. Misalnya nih, Bli. Saya mau tanya, Bli suka main game yang tipe apa nih? Saya senang main game yang tipe Grand Theft Auto. Otomotif. Nah, jadi masing-masing orang itu saya yakin pasti punya. Nah, berarti driving game ya, sport ya. Nah, dari di luar sana pasti akan ada yang suka game crafting. Misalnya, saya pengen jadi blacksmith, saya pengen bikin pedang. Saya suka game farming, ada yang suka main Harvest Moon, ada yang suka main Animal Crossing. Nah, jadi di sini di ekosistem Creo Engine kita akan menciptakan game dengan genre-genre yang berbeda untuk memastikan bahwa semua pemain itu bisa memuaskan keinginan mereka untuk bermain di genre kesukaan masing-masing.
Toh, jika Anda bermain di genre kesukaan Anda, tentu saja Anda pasti sangat jago ya di sana ya. Jadi di sini Anda pasti akan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih. Misalnya nih, saya seorang crafter, saya bikin pedang namanya Excalibur. Nah di game ketiga kita itu adalah game idle crafting. Nah di sini Excalibur itu tidak bisa digunakan, tidak bisa dipakai. Tapi game Excalibur ini bisa digunakan di game pertama yaitu Evermore Nights untuk jadi senjatanya karakter kita. Nah, kenapa tidak kita ciptakan pedang ini terus kita jual di marketplace kita supaya bisa dibeli oleh orang yang suka main RPG game. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana kita bikin orang yang saya yakin bukan tidak suka main game tapi nggak tahu main game apa, itu bisa ikut di ekosistem kita dan bisa ikut menghasilkan juga. Gitu. Kemudian bagaimana saingan kita, GameFi di depan. Sudah banyak, betul, saya setuju. Di luar sana sudah banyak sekali GameFi yang beredar di pasaran. Mau dari segala genre itu juga sudah ada. Mau first person shooter, RPG, farming, simulasi, itu semua sudah ada. Namun, yang membuat kita beda, kembali lagi, adalah unique selling point kita, yaitu interoperability dari NFT dan aset non-NFT. Dan di sini, bayangkan sebuah batu yang Anda dapat dari Evermore Nights itu bisa dimainkan dan digunakan di 10 game atau 20 game yang ada di ekosistem kita ke depannya. Nilai batu itu, walaupun di Evermore Nights itu nggak ada harganya, Anda jual di pasaran, Anda jual di marketplace, itu akan laku. Karena dipakai di game-game berikutnya. Seperti itulah perbedaan kita dengan GameFi yang ada di luar sana. Semoga itu menjawab pertanyaan Anda, Mas saya. Jelas ya, Bro Cahya, bisa menjawab. Ya, makasih. Sama-sama. Silakan. Oke, next kita ada Om Joseph Willis. Silakan, Om Joseph Willis, open mic-nya. Terima kasih Bang Putu. Selamat malam Pak Javier. Malam Mas Joseph. Untuk developer yang ingin bergabung di ekosistemnya Creo Engine, untuk syarat-syarat yang harus dimiliki oleh developernya apa aja gitu, dan juga fasilitas apa aja yang akan didapat dengan bergabungnya di ekosistemnya Creo Engine. Terima kasih Bang Putu. Baik. Kesempatannya. Terima kasih Mas Joseph. Untuk pertanyaan ini saya rasa Daryl lebih cocok menjawab daripada saya. Please Daryl. Jadi untuk requirements itu nggak ada sih Pak Joseph. There's no requirements for developers to join our platform. All they need is essentially to give us a program and a concept, and we'll see whether or not their games could fit within our ecosystem. Karena ya, as more games come on board the platform, kita harus hati-hati what games we put in the platform. Biar itu gamenya ngancurin game lain gitu, secara balancingnya. Jadi ya semacam gitu sih ya, no requirements, tapi cuma semacam due diligence aja sih Pak Joseph. Ya, jadi no requirements, but just careful planning. That's how it is. Tapi to answer disaring juga ya, tetap disaring juga kan, yang Iya, pasti. As more, we'll carefully sift it out, pelan-pelan sih. Tapi kalau untuk jawab pertanyaan kedua itu kayak what systems, what facilities will we give to the developers? Ya, misalnya ini platform ini lumayan successful ya. We get a lot of revenue, we get a lot of money coming in. Ya, pasti kita akan jadi sumber daya untuk para developer gitu. Tapi ya, kita bukan launchpad sih ya, Lee. We're not a launchpad. We're just really, if we're successful, a company that really wants games to succeed under this platform. And we will probably cooperate very closely with developers who decide to join us. So that's what we will do. Hope that helps, yeah. Thank you. Yep. Mana? Bentar. Joseph, yes, please. Untuk minimal ada berapa token yang harus dimiliki oleh developernya atau gimana untuk persyaratannya? So essentially, that is a case-by-case basis, Joseph. It depends on what kind of game they're putting into the ecosystem, right? So to put an example, if they're putting a massive game with massive prospects, then we'll probably have them, hold a certain amount of tokens so that players could actually, play the game properly. Because some game features will utilize the token, Joseph, you see. So that is a case-by-case basis. Tapi ya,
we will definitely work with developers and talk to them individually to make sure that doesn't become a problem, so to speak. Benar. Oke, Jadi terima kita kasih. menambahkan sedikit untuk jawaban Daryl. Boleh. Ke depan kita akan menambahkan fitur staking. Jadi untuk developer yang mau bergabung di ekosistemnya Creo itu wajib staking Creo token dulu. Untuk jumlahnya kita masih tetap pertimbangkan ya, karena this thing progress as we go. Kemudian kita juga, jika suatu saat kita juga platform kita sudah gede, terus portofolio kita juga sudah banyak, tidak tertutup kemungkinan kita bisa menginkubasi project dari developer-developer lain. So yes, this is our long-term goal, one of our long-term goal actually. Jadi kita juga tidak hanya sebagai sebuah studio game, kita tidak hanya sebagai platform untuk menyediakan sebagai game library, kita juga pengen menjadi salah satu inkubator yang bisa membantu teman-teman developer supaya game yang dikembangkan itu tidak hanya itu-itu aja. Kita pengen supaya game yang dibuat oleh developer itu terutama developer-developer lokal ya. Sejak kita berada di bisnis ini, Bli, saya baru menyadari kalau ternyata orang-orang Indonesia itu luar biasa talented. Banyak sekali orang-orang kita di Indonesia ini yang talentnya itu nggak bisa Anda bayangkan. Ternyata lebih jago daripada orang luar negeri. Itu idenya luar biasa, tapi tidak terekspos. Nah, itulah itu yang sangat disayangkan sekali. Itu yang pengen kita cegah ke depannya. Jadi semua developer yang punya talent luar biasa ini pengen kita rangkul. Kemudian kita kembangkan. Gitu. Wow, nice, keren. Mana Joseph, kira-kira jelas ya? Udah Jelas. jawab semua, Bang Puput. Terima kasih Mas Javier juga Daryl. Terima kasih Mas Joseph untuk pertanyaannya. No problem. Oke, next kita ada Om Sultan Micin. Wow, menarik nih namanya Sultan Micin. Silakan. Keren. Selamat malam. Malam, Mas Sultan. Selamat malam. Good evening. Saya mau nanya, Bang. Silakan. Oke. Ketika game sudah bisa dimainkan, apakah kita bisa mendapatkan koin hanya memainkan game koin ini? Dan apa langkah selanjutnya dikerjakan dev dan tim ketika project koin ini semua selesai dikerjakan, Bang? Oke, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Apakah kita bisa langsung mendapatkan koin ketika kita memainkan game kita? Oke, sebelumnya saya ingin memperjelas sedikit di dunia crypto space itu khusus untuk pengembangan game itu ada yang namanya play to earn, ada yang namanya click to earn. Nah, jadi untuk game click to earn itu rata-rata seperti game yang cepat dapat token, bisa cepat dapat token, kemudian tokennya itu bisa gampang di cash out. Nah, untuk kita tidak seperti itu. Game kita itu konsepnya adalah play to earn dan juga free to play. Jadi untuk memulai mainkan game-game yang di Creo Engine itu nggak perlu investasi lebih dahulu, namun bisa menghasilkan. Tapi tidak gampang, Mas Sultan. Jadi kita nggak mau menghancurkan game kita sendiri dan juga tidak mau menghancurkan pasar kita sendiri, yaitu token, dengan cara menggampangkan supaya semua orang itu cuan. Saya ngerti bahwa cuan itu menjadi tujuan setiap orang yang berada dalam crypto space, baik itu trading maupun main game. Namun saya rasa adil ya jika kita memberikan sedikit kesulitan untuk teman-teman yang pengen mendapatkan sesuatu dalam game-game dan ekosistem kita ini. Saya rasa wajar toh. Kalau terlalu gampang, saya rasa sementara juga orang juga bosan kan gitu ya. Iya, benar. Setuju. Nanti kalau bisa tambah sih, for Javier ya, if we're too Please. generous with the tokens, nanti token kita mati. Ini bahaya banget sih ya. Bisa gampang Betul. gamenya tuh. We have to be very careful with our token distribution. Jadi ya, Benar sekali. ini semacam konsep play to earn kayak gitu. Iya, biar aman. Iya. Mau nanya lagi, Bang. Silakan. Boleh. Apa langkah selanjutnya dikerjakan dev dan tim ketika project koin ini semua selesai dikerjakan? Daryl, please. Jadi pertanyaan memang apa yang kita lakukan setelah kita selesai dengan game kami ya. Jadi ya, we'll make more games. We're gonna keep making more games for our ecosystem. Ya, pasti itu ya. Ya. Jadi ya, selain bikin game ini, kita pasti akan inkubasi proyek-proyek lain yang approach kita. Jadi ya, memang kita udah kebetulan memang kita udah ada beberapa orang yang sudah mau approach kita ya with their games. Jadi ya, semoga kita ada kesempatan untuk ya work with them gitu. Nice. If it's possible. Nicely said. Yeah. Nicely said. Oke, Bang. Alright. Terima kasih ya.
Kasih ya Om Sultan. Terima Thank kasih Om. you. Thank you. Ada Om Lembro. Silakan Om Lembro. Mix-nya dibuka. Oke, selamat malam tim Dev, Bang Darel Malam. sama Hello. Good evening. Beli putu aja Bang, beli putu. Raja Mengi. Ini Bang, saya sih nggak banyak bertanya tentang platform ya. Yang saya mau tanyakan ini kan mengenai adanya food di mana-mana dia. Dan menyebabkan market terjadi kelihatan seperti sekarang ini, nah begitu. Banyak negara-negara yang terlihat memblok pengembangan dari kripto ini, Bang. Apakah dari tim Krio ini ada sistem untuk buyback seperti itu, Bang? Biar untuk mengontrol harga seperti itu sih yang mau saya tanyakan, Bang. Makasih banyak, Bang ya. Terima kasih Mas Lambo. Pertanyaan sangat bagus sekali ya. Jadi yang Mas Lambo tanyakan itu sebenarnya sudah kita rencanakan. Nah, jadi di Creo Engine sendiri kita punya tim market making yang cukup handal ya, kalau boleh saya sombong sih. Kita punya tim market making yang cukup handal. Tapi tim market making kita itu bukan dari Indonesia, itu timnya dari luar. Dan kemudian kita juga pasti akan ada program buyback dan burning. Nah, cuman persentasenya itu belum bisa kita kulik sekarang. Jadi saya mohon izin dulu ya. Itu. Iya. Jadi untuk sistem-sistem kita untuk bagaimana menjaga harga itu sudah kita pikirkan. Berarti sudah ada rencana banyak seperti itu ya. Oke lah, terima kasih ya Bang. Ya, jadi aku bisa tambah, kita kan, like I said, kita kan ada transaction fee ya, nanti kita pasti akan beli buyback our token frequently, Lambo, biar kita aman. Berarti untuk dana marketing di sana ya di teksnya itu ya. Something like that. Oke, terima kasih banyak tim. Sukses lah. Thank you. Terima kasih atas doanya. Thank you. Alright, next kita ada Om Jimmy ST. Silakan Om Jimmy. Selamat malam Om Jafir, Bli. Selamat malam Bli. Selamat malam Om Jimmy, silakan. Halo. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, belakangan banyak yang sudah launching game-game, tapi naik tinggi, terus jatuh. Nah, itu tadi kan sebenarnya udah ada solusi tuh yang saya dengar, tapi itu pun sudah dilakukan. Nah, mungkin gimana nanti bisa dibantu dikasih jawaban. Itu yang pertama. Yang kedua itu dari sisi keamanan. Tadi kan ada perpindahan tadi itu, yang dari video 1 ke video 2. Nah, itu gampang disisip dengan scam file-file spam atau hacker bisa bekerja di sana. Nah, itu bisa dijelaskan dari sisi keamanannya, security-nya gimana? Itu saja. Thank you Om Jafir. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, jadi pertanyaan pertama itu bagaimana kita menjaga harga. Seperti yang saya ulangi sedikit, seperti yang saya katakan di awal, kita punya game studio kita sendiri. Jadi kita bebas untuk menciptakan dan berkreasi serta berinovasi game-game yang akan kita keluarkan di pasaran. Sekarang kita berencana menciptakan 4 game. Tapi ini bukan langkah terakhir dari kita. Namun ini hanya awal. Jadi 4 game ini adalah permulaan. Dan kedepannya kita akan terus-terusan menciptakan game. Ya, mungkin suatu saat kita akan bisa merambah ke dunia AR, kita bisa merambah ke dunia VR. Moga-moga. Ya, dengan sumber daya manusia yang tepat. Gitu. Nah, jadi posisinya untuk menciptakan supply dan demand itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kami. Anda bayangkan, misalnya kita buat 4 game, itu terus digerakkan hanya dengan menggunakan 1 token, yaitu token Creo. Semua aktivitas di dalam game itu menggunakan hanya token Creo. Di marketplace menggunakan token Creo. Otomatis di sini akan tercipta demand dan supply yang sangat signifikan. Nah, disinilah adalah salah satu di mana token kita utilitasnya itu sangat-sangat jelas sekali. Dan orang pasti akan ingin memiliki token Creo supaya bisa memainkan game-game kita. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, working product kita itu penting untuk berlangsung lama. Jadi kita nggak hanya sekedar menciptakan game yang membosankan. Nah, sebagai seorang game developer, Daryl sendiri juga dulu sudah pernah menciptakan game RPG. Nah, beliau mengajari saya kalau dalam game itu yang penting bukan hanya sekedar grafik yang bagus. Tapi yang penting itu malah adalah cerita yang menarik. Bagaimana supaya cerita di dalam game ini bisa membuat orang itu pengen main terus. Nah, disinilah dimana game itu sangat dihargai. Itu yang kedua. Kemudian untuk masalah security ya, saya rasa saya lempar ke Daryl. Kalau masalah security, please, Okay. Daryl. Thank you. No problem. Jadi, I'll speak in plain English here, because I know this is a bit hard to explain. But before we go to the security part, what Javier is trying to say, I think, Jimmy, right? So, Jimmy, what Javier is trying to say is basically, the more games we have on the platform, the demand of the token will be so high that essentially, as natural causes will expect, the price will gradually go up, and of course, it'll be offset by trade volumes and people. That's one. And we'll continue to make more games to make sure this happens. So to answer the security question, you're asking whether or not items that are moving in between games will get hacked. Well, it can't be, because this is all on the blockchain. So when an NFT moves from one game to another, we'll make sure that everything is verified and there's no loose ends, essentially. So solid authentication systems, solid verification systems, and blacklisting functions for wallets that are malicious is one way to prevent items from being stolen. And of course, we have to make sure that our blockchain team is prepared to actually reimburse those assets if need be. This is why we're a platform, because platforms not only provide systems to actually safeguard assets, but they provide systems to also potentially assist people who run into technical problems. So this is why, aside from making games, we need a lot of human capital, which not only involves talents that make these games, Jimmy, but also involve highly in safeguarding the users that play these games. So that is one way, one facet that we could protect our assets safely. I hope that helps you. Thank you. Nah, sekedar menambahkan jawaban Daryl, tapi ini saya beberkan sedikit ya untuk teman-teman di Dex Capital. Kita punya rencana untuk ke depan, kita akan menciptakan sebuah program yang namanya staking reward. Nah, staking reward ini yaitu Anda stake token Creo dan Anda akan bisa mendapatkan NFT. Wah, keren. Jadi token kita juga punya utilitas yang banyak selain sebagai alat tukar. Gitu. Thank you. Menarik. Gimana Om Jimmy? Oke Om Putu. Oh, coba masih banyak yang bertanya juga. Saya masih bertanya. Lanjut dulu lah. Oke, thank you. Kita sambung lagi ya pas sesi berikutnya. Oke, next ada Clay Zane. Saya ada yang saya mau tanyakan ini. Untuk platform game-gamenya ini bisa dimainkan melalui ponsel atau cuman untuk PC gitu? Itu yang pertama kan. Yang kedua, masalah batasan usia. Apakah ada game-game khusus antara usia biasa? Oke, saya ngerti. Do you want to take this, Daryl, or should I? Yeah, I'll take it. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, memang kalau kita semua game ini dimainkan pakai Android, tapi kita pasti akan ada cross platform ya untuk PC dan iOS. Itu adalah rencana kami. Juga untuk masalah usia, ini game kita semua kita coba bikin general age ya. Nggak ada yang kasar, nggak ada yang pornografis gitulah. Pokoknya game yang netral, semacam general untuk umum gitu aja sih Adriana. Ya. Yang cuma itu ya, jadi aku mau pertambahan juga kalau jika developer masuk dengan game yang begitu kasar dan ada konten pornografis atau konten kasar ya, kita pasti akan pertimbangkan. Jadi belum. Ibarat ada filter, ada saringannya gitu ya. I'm so sorry. Kenapa ini? What happened? Mana Om? Tunggu ya. Saya udah ngasih signal belum sih?
Ya, jadi Berarti Arjuna untuk menjawab intinya pertanyaan ada filternya untuk ibaratnya konten-konten yang berbau ya, pornografi atau yang ibaratnya yang ekstrim gitu kan, ada ya pasti ada filter komponen. ya. Iya, Itu oke. kalau melihat di contoh di Steam ya, kita juga ada filter semacam tahun. Kalau jika user menjawab tahun 999 ya pasti ya dia terlalu mudah gitu. Jadi ya we have to do that way ya, semacam tahunnya. Oke, thank you. Cukup jelas ya, Dina Crypto. Next kita ada Crypto Yoga. Silakan Bro Crypto Yoga. Malam. Halo. Yang akan saya tanyakan untuk strategi marketing dari project Creo Engine ini bagaimana ya Om? Untuk apakah memang akan ada opsi menggandeng influencer lokal ataupun luar sebagai mempromosikan produknya agar dikenal semua orang, gitu aja sih Om. Terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih Mas Yoga. Izinkan saya yang jawab pertanyaan ini. Jadi untuk go to market strategy kita sudah menyiapkan beberapa cara supaya kita punya kita punya game ini dan project kita ini dikenal oleh masyarakat luas. Yang pertama sudah pasti kita akan menggunakan KOL ya. Jadi KOL itu kita juga banyak yang sudah masuk ke project kita itu sekarang sedang kita review baik dari luar maupun dari dalam negeri. Gitu. Jadi kita juga akan mengadakan seperti ini dari Dex Capital ya, dari Beli Putu itu kita ada AMA untuk supaya kita berbagi ilmu, kita berbagi pengetahuan. Kemudian kita juga ada media rilis ya. Kita media rilis itu di media-media yang lumayan terkenal itu seperti mohon maaf, itu seperti Market Watch contohnya. Nah, kemudian kita juga ada Twitter, ya, kita ada Twitter influencer, kita ada YouTube influencer. Terakhir kita juga kita juga membangun community base dari global maupun dalam negeri ya yang lumayan luas itu supaya kita juga bukan hanya Creo Engine sebagai platform yang dikenal di masyarakat tapi game-gamenya itu juga dikenal di masyarakat gitu. Wah, keren. Siap. Gimana bisa menjawab kira-kira Bro Oga? Ada lagi Om, satu pertanyaan lagi Om. Silakan. Apakah proyek Creo Engine ini bisa meminta meminta bahwa komunitas bisa nggak memberi saran, misalkan ada saran apa gitu? Oh tentu. Terima kasih, bagus sekali. Boleh sekali dong. Kita sangat terbuka untuk saran-saran dari teman-teman kita semua di komunitas ya. Kita tidak ingin menjadi developer yang terpusat kepada diri sendiri. Kita juga pengen dong mendengar saran-saran dari teman-teman yang udah dengan setia mendukung proyeknya Creo Engine. Nah, mungkin nanti kita akan bikin vote. Nah, voting itu bisa digunakan dengan cara voting Creo. Jadi kita staking kemudian punya hak untuk mengajukan Creo untuk mengajukan vote gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lihat komunitas kita itu boleh singgah aja ke Discord. Kita punya Discord, kita punya Telegram, pantengin kita punya sosial media di Twitter, di Instagram. Nah, kalau misalnya untuk perkembangan silakan teman-teman maju ke Discord. Nah, di Discord itu sering sekali kita setiap hari itu ada update itu perkembangan kita seperti gimana, kemudian apa-apa aja yang udah kita lakukan dan di sana itu banyak sekali admin yang bisa membantu Anda dalam pengen menjawab pertanyaan, mau bertanya mengenai project, mau bertanya mengenai game itu banyak sekali yang bisa dibantu gitu. Jadi tidak hanya di Discord, di Telegram juga begitu. Telegram kita ada grup global, kita ada grup Indonesia. Silakan teman-teman singgah. Boleh bertanya di sana. Nanti akan dijawab oleh para admin. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Bro Yoga. Oke, next kita ada Om Indra Abdi. Silakan Om Indra. Ya, makasih Bli, Pak Tu. Malam Mas Jeffy. Malam. Ya. Beberapa hari yang lalu itu kita diskusi sampai subuh tuh malam. Dan akhirnya
ada orang yang menjawab dengan projectnya, yaitu ini. Jadi ini yang saya maksud dengan mendudukan kembali kripto itu ke singgasananya, bukan hanya sebagai objek trading gitu. Nah, hal ini pula yang pernah saya sampaikan di DevCon China Beta 2018. I tell to my friend, maybe you need to make some technology when people can buy something. I say buy karena saya termasuk orang yang mendefinisikan kripto itu masih sebagai currency, bukan sebagai aset. Walaupun di negara kita harus sebagai aset kan. Itu persoalan lain. I tell to my friend, we need to make some technology when people can buy something with cryptocurrency like Bitcoin in darknet, in deepnet. We sell our carding data in there with Bitcoin. Itu cikal bakal naiknya Bitcoin ke permukaan. Nah, dan itu ditanggapi teman-teman tahun 2018 di DevCon China Beta. Kemudian yang ingin saya tanyakan, beberapa hari lalu beli koin juga sampaikan ke saya, beli bisa enggak beli, ya, coba lihat ini kira-kira seperti apa karena beli yang ngerti teknologinya. Oke. Saya ingin, mungkin saya agak berbeda, saya hanya ingin bertanya, dan mungkin di sini ada teman-teman dan mudah-mudahan ke depan akan ada developer lain yang mungkin akan bertanya ini. Kalau misalnya ada developer lain yang ingin memasukkan gamenya ke dalam ekosistem dari yang teman-teman bangun ini, apakah do you have standard language? Do you have standard programming language, gaming language untuk bisa masuk ke ekosistem teman-teman? Itu satu. Karena seperti yang tadi ditanyakan Bang Jimmy, itu benar. Salah satu sarana hacker maupun cracker masuk adalah lewat game. Itu salah satu. Tapi bukan berarti game itu rentan. I know you must have many protection for your game. I believe it. Tapi apakah ada standar language yang diterapkan ketika ada developer lain yang ingin masuk? Karena saya tertarik dengan ini dan tergelitik. Dan ini akan saya sampaikan ke teman-teman. I am from Jogja Free before. And also you know who is Jogja Free, Xcode. We are big community in the world, not only in Indonesia. Dan itu adalah salah satu sarana kami dan saya yakin banyak teman-teman developer yang akan mensupport. Tapi apakah ada standar language-nya yang akan digunakan atau standar gaya pemrograman yang diterapkan oleh teman-teman? Mungkin itu aja, Bli. Alright. Makasih Om Indra. Jadi I can take this, Javier. So you're asking if we need a standard language. So as we are right now, we don't have a standard language. You can make a game on any engine, Unity, Unreal, or whatnot, or Godot, for example, and all we need from you is essentially control over the back-end side. What this does is that it allows your game to connect with other games under the ecosystem. So there's not really a universal language for this platform to work. There will be a standard language, so to speak, or a standard way of programming the entire platform infrastructure, but in terms of the games themselves, Indra, we do not have a standard language. We allow games from many, many engines or, so to speak, structures, if you will, that could join potential other games. So just to keep it real, I believe Slime Haven was made with, I believe, with Smart Fox, right? And Evermore Nights was made using, I believe was Webhook, or all these little. It's there's a stark difference between the two games. Right, the games are programmed differently, but they can still be connected. So a standard language is not really needed, Indra. So hopefully that helps. Yeah. Oke, berarti nggak ada standarnya ya, nggak ada standard language. Jadi apa aja bisa. Ya bisa, tapi asal kita ada akses ke back end gamenya, ya. Bisa.
Okay, thank you very much, Daryl. Maybe in next time we can conversation about this because Oh yeah, it's no problem, interesting Indra. for me. Thank you very much. No worries. Thank you so much, Indra, for the question. Thank you. Kasih. Oke, next. Siapa nih? Ada Clara Aurelia. Silakan, Clara Aurelia. Open mic-nya. Halo, Bang. Halo, selamat malam. Kirain cewek. Kaget saya. Oke, silakan. Play to earn adalah konsep bisnis inovatif dalam industri game yang berkembang dengan semakin banyaknya game berbasis blockchain baru. Apa kelebihan teknologi Creo Engine P2E yang dapat diamati melalui penjelajahan berbagai genre game? Oke, Daryl? I'm so sorry. I'm so sorry. Tolong itu ulangin dong pelan-pelan lagi. Aku minta maaf. Ini kepotong dikit. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Bisa ulangin sebentar? Oke, Bang. Ya, sorry ya. Oke. Play to earn adalah konsep bisnis inovatif dalam industri game yang berkembang dengan semakin banyaknya game berbasis blockchain baru. Apa kelebihan teknologi Creo Engine P2E yang dapat diamati melalui penjelajahan berbagai genre game? I see. So what is kelebihan kita ya di Play to Earn ya, itu to put it simply ya. Jadi the basic answer for this ya, itulah kita memang Play to Earn is a basic system ya. Tapi kan kita ada asset interoperability, benar kan? Artinya itu pemain bisa cari avenues of income, cara menjual barang bukan hanya di game yang mereka mainkan, tapi yang game dari lainnya, other games below the platform. Jadi the Creo platform is in a sense ya mengasih lebih kesempatan lah, more opportunities for people to sell their items. That is our biggest advantage out of every platform in the play to earn space, so to speak. Because if developers allow items to be received, if they allow players of their games to receive items, then this creates a very strong dynamic where, in a sense, players can make money not just in the games they play, but on other games by playing another game separate from the game they're selling to. So that advantage could create a lot of opportunities, and that is our biggest strength, so to speak. Does that help a bit? Okay. Gimana, Clara? Jadi itu bantu. Interoperability-nya itu ya, jadi sebuah kelebihan dari engine, di mana gamer itu nggak cuma bikin bisa menghasilkan dari satu game itu aja, cuman bisa juga hubungan dengan game yang lagi satu ya, yang lainnya gitu ya, kira-kira. Ya, jadi kalau is there any more questions, Pak Clara, please? Oke. Cukup jelas? Cukup jelas. Oke. Terima kasih ya, thank you. Ya, Fir. Oke, next kita ada Wilson Lim. Silakan di open mic. Iya, selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam, Mas Wilson. Pak Jafir. Saya mau kira-kira kalau untuk Creo Engine, Pak, jika sudah ada liris 4 game ini, nah seterusnya kan ada game baru. Nah, game baru ini kan otomatis akan disinkron ke ekosistem Origin. Benar. Nah, untuk game baru ini, apakah nanti untuk ini kan utamanya di Evermore Knight. Ya, yes. Kita tujuannya itu kan semua crafting, semua slime itu kan untuk poin tujuan ke play to earn ke Evermore Knight. Nah, jika ada nanti game baru, itu untuk game baru ini fokusnya itu tetap Evermore Knight atau RPG baru. Jika jadi kalau ada game baru,
Pak Wilson ya. Ya ini kan kita sudah kita bilang ya semua game di platform ini ya itu unik tapi no games are bigger or better than the others. Semua game itu ada semacam standar sendiri. Jadi tidak ada satupun game di platform ini yang dibuat hanya untuk melayani satu game. Jadi semua game ini stand alone. Tapi dengan interoperability ini game ini bisa berkomunikasi dengan baik. And so if there's a new game, there's more opportunities. Jadi paling seru sih itu kalau ada game dari developer lain yang cukup bagus yang bisa bergabung dengan platform kami. Ya ini bukan hanya untuk game mereka untuk melayani satu game kami, enggak. Kita pasti akan cari kesempatan untuk mengasihkan mereka value yang begitu bagus di antara in exchange for a value they can provide us. Jadi seimbang, Pak Wilson. Iya. Does that help? Oke. Bisa dimengerti. Terima kasih. Oke. Ya. Oke. Thank you, Om Wilson. Next ada siapa nih? Ada I Hope Winner. Oke, selamat malam. Oke. Malam. Dan aku malam. Mau tanya nih ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah nantinya CRO Engine nanti akan ada rencana untuk membuka scholarship ya untuk para pemain gitu. Terus yang kedua, apakah nantinya ada ide atau pemikiran untuk membuat sistem nggak hanya play to earn tapi rent to earn? Ya sekarang kan ada zamannya juga ya seperti itu ya, ada beberapa gaming yang meluncurkan sistem seperti itu. Itu aja sih, terima kasih. Maaf, jadi Bapak bilang spend to earn ya? Kalau Rent to earn. Rent to earn? Rent to earn. Rent to earn. Oke. I see. Ya, jadi semacam scholarship ya. Kita ada banyak program yang untuk pertama, misalnya game pertama kita itu Evermore Nights. Kita punya program namanya Squire program ya. Kalau itu ada anggota pemain game ini yang ada party yang lumayan kuat, bisa mereka nge-rent untuk orang memainkan party itu tersebut untuk menghasilkan duit. Dan itu duitnya pasti akan dipisah dan di-divide semacam profit sharing ya. Jadi itu salah satu rencana kita. Nah, semacam rent to earn, kita pernah membicarakan ini kepada salah satu, I think one of our connections ya. Mereka punya sistem rent to earn juga. Tapi ya kita pasti akan menuju ke arah itu juga sih suatu hari. Tapi ya itu bukan prioritas kita. Ya, kita prioritaskan membuat ekosistem yang cukup lengkap dan cukup stabil. Itu sih. Ya. Jadi saya boleh tambahin sedikit ya, Mas Wilson. David, please, ya. Oh ya, seperti yang tadi awalnya saya jelaskan ya, ketika kita membicarakan ketika saya memperkenalkan CryEngine, salah satu long term goal kita adalah menjadi sebuah welfare system untuk teman-teman kita di Indonesia. Jadi kita bertujuan untuk bisa menghubungkan teman-teman kita yang punya skill dalam bermain game dan teman-teman kita yang punya resource dalam bermain game. Jadi teman-teman yang punya skill ini punya waktu, punya kemampuan. Teman-teman yang punya resource ini punya sumber daya dan punya banyak hal yang bisa dijadikan sebagai sesuatu yang bisa menghasilkan. Tujuan kita adalah untuk mempertemukan dua pihak ini, kemudian bisa menciptakan sebuah ekosistem yang menghasilkan dari segala sisi untuk teman-teman kita di komunitas game Indonesia gitu. But again, we are aiming for global. We don't just do Indonesia. We want to go global. Jadi ya kita juga berharap teman-teman di sini bisa berdoa, bisa mendukung kita supaya CryEngine suatu saat dan ya moga-moga nggak lama dari sekarang itu bisa go global dan bisa cepat-cepat mewujudkan long term goal kita ini. Thank you. Amin. Amen. Oke, saya ya. Jawab bro aku. Oke, thank you. Alright. Okay, next we have Ricky Marvo. Halo, selamat malam semua. Halo, hey, Ricky. Malam Halo, Mas Ricky. Selamat malam. Saya mau tanya nih mengenai tokenomics-nya. Yes. Selain di game, apakah nanti akan listing di marketplace Indonesia?
Marketplace Indonesia. Ya, Boleh Exchanger dielaborat? begitu. Oh, Exchanger. Iya. Oke, sedikit bocoran, kita sudah secure satu checks global, top 15 global. Itu untuk namanya masih kita rahasiakan, tapi untuk sementara ini yang bisa saya berikan kepada Anda. Kita sudah secure listing requirement untuk satu top checks global ya, top 15 of course. And kita juga sudah punya partner beberapa launchpad yang besar untuk membantu program IDO kita, untuk membantu IDO sale kita, gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan teman bro, moga-moga itu cukup. Untuk sementara nama belum bisa kita disclose, tapi itu aja yang bisa kita share. Oke, terima kasih. Sudah direncanakan ya. Betul. Mohon maaf belum bisa kita sharing sekarang. Thank you. Oke. Thank you. Alright. Next we have siapa nih? Hand 666 siapa sih? Hand 666. Henry, silakan Om Henry. Halo, Mas Henry. Selamat malam. Sebelumnya, pertanyaan saya, apakah tim sudah merencanakan dengan matang soal roadmap agar roadmap terlaksanakan dengan lancar? Itu saja. Oke, masalah roadmap ya gitu. Oke, terima kasih ya untuk pertanyaannya Mas Henry. Untuk masalah roadmap itu sebenarnya direncanakan mungkin boleh saya bilang kalau roadmap kita itu sebenarnya lebih cepat daripada yang kita rencanakan sih. Tadi saya cerita tentang kita mau membangun 4 buah game ya dalam long term ekosistem kita itu sebenarnya direncanakan jadi dalam 3 tahun. Jadi kita mulai bangun gamenya itu dari tahun akhir 2020, itu direncanakan selesai 4 game itu di tahun 2023 sebenarnya. Namun, saya bisa dengan bangga, ya dan ini juga tidak luput dari kerja keras Daryl selaku CTO, yang dengan tidak capeknya selalu memberikan ide dan berusaha sekuat tenaga untuk membantu teman-teman kita di Jakarta, ya tim artis, tim IT, beliaulah yang menjadi kepalanya di sini, ketuanya. Nah, game pertama kita sudah akan selesai. Game kedua kita juga dalam progres lagi kita berbicara sekarang itu sedang dikembangkan oleh tim kita. Dan rencananya juga di akhir tahun ini kita akan mulai membuat game ketiga. So I can safely say that our project is actually ahead of time. Bukan hanya, yes, ahead of time. Jadi bukan sesuai dengan roadmap, malah sebenarnya lebih cepat daripada roadmap gitu. Oke. Gimana Om Henry? Cukup menjawab ya? Cukup jelas. Oke, next kita ada siapa nih? Ada Om Protector. Iya, halo. Halo, selamat malam. Iya, malam. Iya, saya hanya menanyakan simpel saja. Ya, mengenai game ini sangat menarik juga, poin khusus game ini. Apakah ke depan ini bisa bekerja sama seperti dengan Mobile Legends? Mohon maaf. Boleh diulang Mas, suaranya agak bisa terlalu kecil gitu. Keraskan lagi dikit suaranya. Om Jensen. Halo? Halo, Mr. Jensen. Ya, halo. Iya. Halo. Bisa diulang kayaknya, suaranya bisa dikeraskan lagi dikit ya. Khusus underline bisnisnya itu pembayarannya atau pembelian game atau pembelian UC atau pembelian diamond itu bagaimana itu, Pak? Oke. Iya. Saya rasa saya ngerti pertanyaannya Om Jensen ya. Om Jensen bertanya tentang currency game ya, diamond dan sebagainya. Oke. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya bagus. Gimana? Maaf. Sama kan dulu saya pernah bermain game Counter Strike itu kan dulunya menggunakan Bitcoin. Dan itu menggunakan Bitcoin. Sekarang kan juga ini sangat menarik dengan
perpaduan antara game dengan koin kripto. I see. Oke. Ya, saya mengerti. Untuk menjawab pertanyaannya Mas, itu saya cerita sedikit mengenai in-game currency-nya kita di Creo Engine. Jadi untuk 4 game awal ini direncanakan kita untuk token ya, kita bicara token. Kita hanya berencana menggunakan satu jenis token yaitu Creo Engine token yang tickernya itu adalah Creo untuk semua kegiatan yang ada di in-game untuk in-game purchase, baik itu di marketplace ataupun di marketplace kita sendiri ataupun di luar. Nah, untuk di dalam game sendiri kita punya currency-nya sendiri, namun itu tidak berupa token. Ya, itu tidak berupa token. Kita punya satu mata uang, itu currency yang setara dengan seperti yang tadi Mas bilang ya, setara diamond. Nah, itu bisa kita purchase, itu bisa kita beli menggunakan token kita Creo. Nah, itu akan juga dijual di marketplace. Nah, untuk teman-teman yang untuk tokennya sendiri itu diamondnya itu fungsinya juga sangat banyak ya. Itu bisa digunakan untuk purchase sesuatu di dalam game, marketplace game sendiri ya itu ada. Kemudian kita juga bisa menggunakan untuk gacha. Jadi game kita ini sistemnya sistem gacha. Itu untuk gacanya itu bisa menggunakan diamond yang tadi Mas ceritakan gitu. Jadi itu salah satu fungsinya untuk in-game currency. Nah, gimana? Sedikit masukan saja, kan di Indonesia ini kan banyak orang yang pencinta gamers. Otomatis untuk alat pembelian koin itu pasti banyak yang memburu. Kalau misalnya perkembangan game-game itu, karena kebanyakan semua suka dengan game. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas masukannya, Mas. Jensen ya. Oke, next kita ada siapa nih? Purnama Dewi. Silakan Purnama Dewi. Selamat malam. Malam Mbak Purnama. Ini saya ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Untuk yang pertamanya, kelebihan dari project Creo Engine Indonesia itu sendiri kan bisa memindahkan NFT-nya dari game yang satu ke game yang lain yang ada dalam ekosistem sendiri. Terus kalau setiap kali kita pemindahan NFT-nya, apakah ada syarat-syarat yang harus ditempuh dan apakah dikenakan biaya? Untuk pertanyaan yang kedua, boleh nggak jika kita membuat NFT kita sendiri, terus kita bergabung di ekosistemnya NFT Creo Engine? Itu aja pertanyaan saya. Oke. Terima kasih. Jadi semacam fee ya, Bu Dewi. Ini kita tidak ada, kita akan usahakan mengecilkan fee as small as we can. So the gas fees will not be very high. So when you move an NFT from one game to another, we will definitely find ways to ensure that it doesn't eat up your resources. But, however, I can say that when you move items, non-NFT items, there will be no fees in terms of moving. So this is relatively safe in that regard. That's one. Number 2, you're asking if we could create our own NFT assets. There will be a system in the platform where players could follow a certain template or format to create their own NFT assets, but that is still something we are still trying to cook up, trying to make very proper. But it will take a lot of time. So that is something we're trying to do also, Bu Dewi. Yeah. Hope that helps. Oke, terima kasih banyak untuk jawabannya. Iya, terima kasih juga ya. Thank you. Oke, next kita ada siapa? Ada Om Bismillah, Om Geradio. Oke, terima kasih Bang. Oke. Pertanyaan saya, akankah investor beranggaran rendah memiliki kesempatan untuk menikmati game Creo Engine? Dan apakah ada mode permainan gratis? Oke. I'm sorry. Can you say that again? I'm so sorry. Coba lagi. Itu kepotong tadi. Oke. Akankah investor beranggaran rendah memiliki kesempatan untuk menikmati game Creo Engine? Dan apakah ada mode permainan gratis?
Jadi semua game kita bikin itu semacam gratis. Tapi ya kita hanya bisa, you can only go so far with. Ngapain situ? Oh dear. Ngapain? Aku minta. Langsung. It's okay. No worries. I'm so sorry. Jadi ya, to answer that question ya, kita usahakan kita usahakan memang semua game kami itu semacam gratis ya, karena memang misalnya aksi kan, kalau aksi kan kita harus bayar lumayan mahal ya untuk beli aksi ya, itu contoh yang paling baik ya. Tapi ya untuk game kami semua kita ada aset gratis, tapi ya kita Anda tidak bisa memainkan dengan secara maksimal. Jadi you won't be making as much money as you would if you bought assets. Tapi kita usahakan game ini gratis supaya Anda itu tahu rasanya kayak apa gitu, semacam kayak ngetest drive mobil gitu. That's how I would put it that way. Yeah, jadi that's what we're trying to do. Yeah. Oke, thank you. Boleh. Ada mode free-nya, cuman nggak bisa sampai gini ya, sampai apa namanya, mainnya nggak sampai jauh-jauh amat gitu, dikit-dikit aja. Testing aja. Yeah. Oke, menarik. Next, siapa nih? Ada Om CryptoWen. Silakan Om CryptoWen. Tanyaannya langsung aja. Selamat malam Om. Malam. Good evening. Selamat malam. Oke, banyak yang kita ketahui ya pemula di project game, terutama di blockchain ya. Nah, apakah ada menyediakan nih dari video pendidikan yang terkait dengan proyek Anda ini tentang pedoman teknologi blockchain. Terus seberapa ramah platform Anda ini terhadap pengguna baru? Itu yang pertama. Terus yang kedua, adakah pencapaian teknis jangka pendek atau jangka panjang yang ingin Anda bicarakan, yang Anda berikan perhatian khusus gitu untuk di proyek Anda ini sendiri? Terima kasih. Okay, I think you are more suited for this now. Aku minta maaf, ini kayak kepotong. Aku nge-like dikit. Can you repeat that question again? I'm so sorry. Yes. Allow me. I apologize. Yeah. This CryptoWen has two questions. The first one is how user-friendly is our platform for new users? That's the first one. Yes. Okay. And the second one, Om CryptoWen tadi yang kedua gimana? Ya, adakah pencapaian jangka pendek atau jangka panjang gitu yang harus dibahas sekarang gini, yang harus diberikan perhatian khususnya? Ya. Oke. Ya. Jadi semacam user friendly ya, kita platform kami pasti akan didesain semacam Steam, tapi ya kita pasti akan ngasih guide kepada user masing-masing supaya platform kita bisa dipakai dengan aman ya. Itu one of our approaches to this gitu. The number two question is the short-term goals our target. Kita justru pengen bikin 3 game yang semacam itu pada akhir tahun. Kita akan bikin semacam mini ekosistem 3 game kami yang in-house dibuat, memakai satu token ini untuk orang bisa dimainkan untuk to try it out gitu. Nah, that is our main goal this year. Karena kalau kita udah bikin 3 game ini tersebut, kita bisa bikin ekosistem yang cukup kuat dan infrastruktur yang cukup jelas. Ya, itu pasti akan jadi bukti kepada developer lain untuk masuk dalam platform kami gitu. That is our plan. Menarik sekali ya. Yep. Menarik sekali. Thank you. Oke. Itu auditnya nanti apa ya? Kenapa? Maaf. Apakah sudah ada rencana untuk diaudit? Udah, kita di audit sama Certic. Ya. Yes, jadi untuk menjawab pertanyaannya Mas CryptoWen, itu untuk audit ya, kita sudah audit oleh Certic dan oleh audit tech rate, jadi kita udah audit 2 kali. Dan ini kita juga sedang membuat smart contract yang baru dan itu juga akan diaudit kembali oleh Certic. So yes, we are audited. Oke, mantap. Terima kasih. Thank you.
Oke, next kita ada siapa ada? Ada Om Tom. Silakan Om Tom. Wah, udah lama nggak muncul ya Om Tom nih. Om Tom, silakan open mic-nya. Halo. Om Tom masih di sini kah? Nggak ada ya. Oke, next ke Om Radit. Om Radit, silakan. Pertanyaannya. Halo, tes. Jelas suaranya? Malam. Selamat malam. Ya, Radit. malam Om Malam. Javier, Malam. Om Putu, Om Daryl. Tadi kan sempat dibahas mengenai NFT dan non-NFT ya. Nah, Betul. untuk NFT-nya sendiri ini bergerak di jaringan ERC 1155 apa 721 ya? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, itu kan tadi bilang ini kan mirip seperti Steam dan bisa move semua equipment dari game satu ke game kedua ya. Memang banyak tipe-tipe gamers ya, kayak emang yang suka namatin dari awal sampai habis, ada yang cuman sukanya main di awal bosenan. Nah, artinya di sini ada peluang kita bisa menciptakan NFT untuk berjualan di platformnya Creo itu sendiri ya. Misalnya nih, saya farming di game Evermore Nights, ya gitu kan, dapat itemnya segala macem. Nah itu saya cuman sebagai as a collector item. Terus selanjutnya berarti ada chance untuk jualan di as a NFT berarti ya, item-item tersebut agar bisa dipakai di ekosistem Creoverse itu sendiri. Itu sih. Oke. Dan Evermore Night ini sebenarnya penyempurnaan dari game yang sebelumnya Daryl buat kah? Okay, so I can take this, Javier. So basically, itu NFT The kita Revenant pertama-tama. Price, yeah. Yeah. Jadi, to answer the first question, our NFT is operating under the BEP 721. That is for now. Yes. Okay. And number two, you're asking, you know, about my background. I think about my first game. Jadi, my first game is basically a pixel art game sih. Tapi itu game offline, single player doang. Nah, game itu aku kebetulan, I made it myself with two of my friends, and it's on Steam. You can check it out. Jadi, the third thing you want to talk about is apa ya? I do apologize. It's a pretty long question. I think it's about how do you say it? When people get bored of the games they play, they can essentially move their items to another game. Now, itu actually what he means to us is actually, is there a chance for players like Mas Radit who actually just wants to become, who aims to become a collector? Yes. Oh, I see. Yeah, jadi this is what we're gonna do, see. This is what we're actually. I think one of our major features on the platform, Pak Radit ya. Kita akan buat player profil semacam Steam. Kita ada achievements, kita ada net worth, kita ada semacam resume lah. Kamu main game apa, kamu dapat item apa, harganya berapa. Nah, itu akan will be your net worth. Jadi platform kami itu bukan hanya untuk entertainment, Pak Radit, tapi untuk berbisnis semacam LinkedIn gitu. That is also our future goal. Karena ya, one of our visions is to create welfare. Not just income, but welfare, connections for players to try and do business in the metaverse. Jadi ya, if you're a collector, by all means, all of our games have highly rare assets that are untouched, that cannot be manipulated, that you will have a lot of fun collecting. Jadi that is the answer to that question. Yeah. Does that help? Mungkin saya bertanya yang tadi mengenai jawaban menggunakan ERC 721. Kenapa kan kita tahu 721 itu kan untuk satu smart contract untuk satu item gitu ya. Mungkin dengan platform sebesar Creo Engine tuh akan tingkat kompleksitasnya akan lebih tinggi karena harus menciptakan beberapa banyak smart contract untuk beberapa item tersebut. Kenapa tidak menggunakan 1155? Apakah kedepannya akan ada move ke arah sana? Karena kita tahu sekarang tuh game-game atau NFT player tuh udah mulai migrate to ERC 1155. Okay, thank you. I think at the moment, Redhead, like just to put it simply, we're trying to test things out for now because this is something brand new that we're not really so sure of the ramifications of certain types of networks, so to speak, right? Yeah. So we're currently testing, right, and this involves a lot of trial and error. So yes, there'll be changes in the future. Yeah, yes. We will definitely make changes to our operations, Redhead. Oke, untuk sekedar menambahkan ke jawaban Daryl, sebelumnya Mas Radit, you really know your stuff. Thank you very much for the question.
Ya, jadi apa yang Mas Radit katakan itu betul. Untuk sekarang kita, karena game kita itu dibangun di blockchain, di network BSC ya. That's why we start with BEP 721. Ya, jadi mengenai kenapa kita tidak menggunakan 1155 itu tadi saya sudah jawab, karena kita juga game kita itu dibangun di networknya BSC, itu yang pertama. Tapi kedepannya kita berencana untuk menciptakan cross-chain platform di mana kita juga bisa cross-lining ke network lain seperti Polygon, Solana, Ethereum. Jadi ya tidak tertutup kemungkinan itu di masa depan kita akan menciptakan aset-aset yang juga menggunakan ERC 1155. Ya, semoga itu membantu, Mas Radit. Thank you. Oke, thank you. Thank you. Next kita ada siapa nih? Next ada Om Rifki. Om Rifki, silakan Om Rifki. Om Rifki, buka mic-nya. Halo, Om Rifki. Mic-nya dibuka, Om Rifki. Jangan lupa. Biasanya nih. Halo. Oke, mungkin kita skip dulu ya. Ini ada siapa lagi? Ada Gede Made. Silakan. Beli Gede Made. Selamat malam semuanya. Malam Beli, selamat malam. Selamat malam. Halo. Ini kan saya tadi baca di grupnya itu udah ada smart kontraknya ya. Betul. Nanti kan takut pas listing itu ada botnya. Mohon maaf, boleh diperjelas pertanyaannya? Ini saya kan tadi baca di grupnya itu sudah ada smart kontraknya. Biasanya kalau di awal ada smart kontraknya, nggak takut ada botnya pas di listingnya. Baik. Maksudnya nggak takut kalau ada bot masuk gitu. Oh iya. Oke, saya mengerti. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih Bli untuk pertanyaannya. Jadi untuk smart kontrak kita betul ya. Beberapa problem itu di deploying smart contract itu pasti akan ada bot ya atau sniper gitu. So ya of course kita juga sudah mengambil langkah keamanan ya, kita sudah menyiapkan security, kita sudah menyiapkan anti sniper dan anti bot untuk smart contract kita. So basically that is what we have prepared. Kita juga lakukan itu untuk menghindari scammer. Jadi untuk real kontrak itu akan kita rilis itu sebelum kita akan ganti kontrak, kita akan rilis sebelum TG. Gitu. Oke, berarti dan udah satu ada lagi, langkah. private sale-nya udah sold out ya? Atau Mohon masih maaf? ada? Untuk private sale-nya masih ada atau sudah mulai? Private sale. Oke, private sale-nya kita sudah sold out. Halo? Ya. Terima kasih Kak. Itu aja Kak. Iya, terima kasih. Oke, gede. Oke. Makasih ya pertanyaannya. Oke, satu pertanyaan terakhir. Oke, Om Nick. Saya beli. Silakan. Nick D Learn Siap. Crypto. Terima kasih untuk terima kasih untuk penjelasan dari Jafir dan kawan-kawan. Nah, next ini saya tanyakan, apakah membuat satu token di kripto salah satu fundraising untuk pengembangan project, atau ada project atau ada cara fundraising lain? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya ingin menanyakan, ini salah satu project lokal ya, maksudnya produk Indonesia. Nah, bagaimana strategi dari Creo Engine untuk menghadapi dilema ya, atau tengoklah ke belakang, kita beberapa kali dihadapkan dengan project-project lokal, namun untuk produk bagus, untuk proyek bagus, namun pada saat listing, pada saat launching, ada beberapa case yang terjadi, semacam drama lah. Nah, strategi cara apa yang disiapkan oleh Creo Engine sendiri supaya untuk proyek-proyek lokal tidak terjadi hal demikian lagi, supaya tidak ada istilah proyek Cibaduyut dan lain-lain seperti itu. Iya, saya mengerti. Terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Jawaban pertama untuk pertanyaan pertama ya, mengenai fundraising. Jadi untuk fundraising teman-teman bisa baca ya, tokenomics kita itu bisa ditarik dari websitenya Creo Engine, itu www.creoengine.com.
Tapi untuk sebagai singkatnya, izinkan saya sharing sedikit. Kita untuk fundraising kita ada empat stage, 4 tahap. Yang pertama itu seed, yang kedua itu private sale, yang ketiga itu pre-public, kemudian IDO. Nah, jadi untuk seed itu dan pre-public, untuk seed dan private itu kita tujukan kepada venture capital, VC. Kemudian untuk pre-public dan IDO, pabrik itu kita tujukan kepada launchpad. Nah, jadi jika teman-teman berniat untuk ikut fundraise, silakan kunjungi platform-platform launchpad partner-partner kita. Mungkin ikuti termnya, ikuti conditionnya, itu bisa ikut bisa ikut sale-nya juga. Nah, mengenai yang kedua, nah ini pertanyaannya sebenarnya merupakan sesuatu yang sudah sangat umum ya. Bagaimana kita sebagai proyek lokal itu bisa menangkis stigma kalau proyek-proyek kita itu cibaduyut gitu ya. Nah, sebagai salah satu pembuktian kita yang paling jelas itu adalah kita, Creo Engine ini sudah menjadi salah satu peserta TSBA yang diselenggarakan oleh toko kripto yang bekerja sama dengan BRI Venture. Nah, di sini kita boleh saya pakai bahasa sederhana, itu kita dilaga dengan ratusan proyek lainnya, itu dari bukan hanya dari gaming saja. Itu juga ada yang dari DeFi, ada yang dari platform, ada yang GameFi, ada yang lain-lain. Jadi banyak sekali proyek-proyek yang tidak hanya GameFi gitu. Nah, terakhir kita Creo Engine menjadi salah satu yang terpilih oleh program TSBA, dan program ini didukung oleh pemerintah. Jadi saya rasa untuk mengikuti program TSBA ini aja sebenarnya kualifikasinya lumayan susah. Jadi di sini saya tidak menyombongkan diri, but I can say that we are quite lucky and we have a very good preparation, sehingga hari ini Creo Engine itu bisa diakui oleh toko kripto, bisa diakui oleh BRI Venture, bisa diakui oleh pemerintah untuk menjadi salah satu proyek yang dipilih oleh mereka, dan kita juga akan sign legal dokumen dengan mereka. Saya rasa itu cukup untuk membuktikan keabsahan proyek Creo Engine ke masyarakat Indonesia dan juga masyarakat global. Oke, thank you. Gimana Om Nick? Yang tadi belum dijawab. Untuk fundraisingnya selain launching di crypto atau crypto, apa ada yang lain? Enggak ada lagi, Mas. Jadi kita fokus ke launching gitu. Siap. Thank you. Terima kasih. Thank you. Wow, menarik ya antusias dari member pada malam hari ini dengan proyek dari Creo Engine. Banyak sekali peserta yang antusias. Oke, tidak terasa ini sudah berapa ini? 1,5 jam. Mau nanya satu bang. Halo? Ya, maaf bang. Mau nanya satu bang. Abang, ini Creo ini di backingin BRI Venture atau Sembrani itu nanti keputusannya atas persetujuan BRI Venture dan bakalan di-post gitu sama pemilik BRI Venture gitu. Program-programnya agar lebih cepat selesai, atau misalnya target-target dari pihak dari Venture gitu, dukungan gitu. Oke, untuk menjawab, terima kasih ya Mas Febrino. Saya rasa ini lebih ke statementnya gitu. Jadi kita juga sebenarnya kita bukan menunggu keputusan, namun keputusannya sudah ada. Creo Engine merupakan salah satu yang sudah dipilih oleh program TSBA untuk menerima pelatihan sekaligus pendanaan dari program TSBA. Dan itu di toko kripto juga boleh cek di Twitternya, itu juga sudah di-broadcast oleh toko kripto itu sendiri gitu. Jadi kita akan di-funding oleh mereka, dan kita akan di-mentoring oleh para mentor-mentor yang notabene-nya bukan hanya dari lokal, bukan hanya dari BRI Venture dan toko kripto, tapi kita juga akan di-mentoring oleh para pelaku cryptocurrency ya yang sangat-sangat terkenal di crypto space.
Jadi tidak hanya dari segi ekonomisnya, tapi juga dari segi bagaimana mengembangkan proyek, bagaimana mengembangkan platform kita ke depannya, bagaimana cara kita bisa berkembang lebih jauh lagi. Nah, jadi untuk program mentoring ini kita akan di Gambling selama 8 minggu lamanya, dan kita juga akan disupport ya, akan diakselerasi proyek kita oleh tim TSBA ini. Jadi bukan hanya kita, itu banyak juga, bukan hanya sekedar oleh TSBA sendiri atau BRI Venture, akan ada banyak sekali venture capital dan juga partner-partner dari TSBA lainnya, contohnya seperti Binance Lab, Toko Labs, BRI Venture, ada Animoca Brand, dan sebagainya, itu mereka juga akan terlibat di program ini. Jadi kembali lagi ya Mas Febrino, kita bukan sedang menunggu keputusan, tapi keputusannya sudah ada. Itu sudah di-broadcast oleh Toko Crypto. Terima kasih. Oke, thank you. Alright, udah ya, cukup ya Om Febrino. Ini sudah waktunya udah lebih dari 1,5 jam ya, soalnya ini kita mau upload YouTube juga. Jadi, udah mau selesai. Iya, udah kita mau upload. Cuman kalau masih ada pertanyaan, nanti habis ini kita ada sesi bebas. Jadi kalau masih ada pertanyaan bisa disambung di sesi berikutnya. Oke, untuk sebelum kita tutup, mungkin saya mau minta closing statement dari Om Daryl Wijaya dan Om Javier Tan. Silakan. Terima kasih, Bli Putu. Kalau dari saya ingin mengucapkan terima kasih ya banyak kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Yang tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Blikoin dan tim Dex Capital ya sudah menyelenggarakan live AMA untuk saya dan Daryl. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah partisipasi atas pertanyaan-pertanyaannya yang luar biasa. Itu teman-teman yang masih ingin bertanya walaupun waktu kita sudah lewat, tidak terasa sudah lebih dari 1,5 jam. Saya mohon teman-teman untuk terus berdoa untuk Creo Engine, terus support Creo Engine supaya Creo Engine bisa menjadi platform gaming yang go global, yang the foremost, dan kita juga bisa mewujudkan long term goal kita, yaitu menjadi salah satu membuat welfare system untuk teman-teman kita di Indonesia dan di global. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. And then, silakan. And then from my side, I just want to say in English, I mean, thank you so much for your time and for your efforts in asking these very wonderful questions. And we're very much eager to prove to everyone, especially in the room and in the country, that we are able to do what we promised for everyone. So we're not just selling names. We're not just selling promises. We're selling actual proof, actual products. So you can count on us for that. And please keep us in your prayers so that we could do our best. And, hopefully things will go well. And I do believe things will go well. So, just keep in touch and support us all the way. So thank you so much. Yeah. Thank you. Okay. Thank you. All right. So, terima kasih banyak atas waktunya tim dari Creo Engine sudah mempercayakan live amannya dengan kami Dex Capital. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah bersedia hadir pada acara AMA malam hari ini. Jadi dengan begitu acara AMA pada malam hari ini akan saya tutup dan akan dilanjutkan dengan acara sesi bebas. Oke, thank you semuanya. Selamat malam, terima kasih. Bye-bye. Good night.